Aku curiga pembantuku yang cantik sering genit dengan guru les pianoku. 5 bulan kemudian aku dibuat syok saat tahu pembantuku itu tiba-tiba hamil. Saat tahu siapa pelakunya aku dibuat menangis. Ternyata namaku Alia, umurku 16 tahun. Aku anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Rumah besar dengan halaman yang luas, fasilitas lengkap, bahkan aku punya studio musik pribadi di lantai bawah rumah. Semua orang bilang aku beruntung, lahir di keluarga berada. Tapi mereka tidak tahu betapa kadang aku merasa terjebak di dalam istana ini. Ayahku sangat ambisius. Ia ingin aku berprestasi di sekolah musik yang terkenal elit itu. Katanya, musik adalah investasi masa depan. Tapi bagiku, musik kadang hanya beban. Aku suka bermain gitar, suka bernyanyi, tapi belajar teori musik yang rumit membuat kepalaku pening. Nilai musikku turun drastis, dan ketika rapor terakhir keluar, ayah benar-benar murka. "Alia, kamu kira uang sekolahmu itu murah?" bentaknya suatu malam di ruang tamu. Aku hanya menunduk, menggenggam ujung baju tidurku. "Ayah bekerja keras siang malam, dan kamu malah main-main dengan teman-temanmu, nongkrong gak jelas." Aku ingin membalas, ingin bilang bahwa aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri, bahwa aku bukan robot yang bisa terus berprestasi sesuai standar ayah. Tapi setiap kali ayah marah, lidahku keluh. Ibu tiri, yang kupanggil Mama Rani, hanya duduk di sofa, memandangku dengan tatapan dingin. Ia jarang ikut campur, tapi aku tahu, diamnya itu semacam persetujuan terhadap semua keputusan ayah. Sebagai hukuman, ayah memaksaku ikut kursus piano privat setiap sore sepulang sekolah. "Mulai minggu depan, kamu belajar sama Reno," katanya tegas. Aku sempat protes, "Yah, aku nggak mau." Tapi ayah menatapku dengan mata tajam. "Tidak ada kata tidak. Kalau kamu masih membangkang, jangan harap bisa keluar rumah seenaknya lagi." Aku kesal, tapi tidak bisa melawan. Yang dipanggil ayah untuk mengajar adalah Reno, 26 tahun, seorang guru muda yang katanya terkenal jago bermain piano. Banyak orang memujinya sebagai musisi berbakat, bahkan pernah ikut kompetisi internasional. Ayah seakan bangga sekali bisa menggaet Reno untuk mengajar anaknya, seolah dengan begitu harga dirinya naik 1 tingkat lagi. Di rumah, selain aku, ayah, dan Mama Rani, ada juga seorang pembantu rumah tangga bernama Sinta. Usianya masih muda, sekitar 22 tahun. Wajahnya cantik dengan senyum ramah, kulitnya sawo matang bersih, rambut hitam panjang sering ia ikat sederhana. Aku cukup dekat dengannya. Kadang aku curhat soal sekolah, soal teman-temanku yang kadang bikin drama, atau sekadar minta ditemani ngemil di dapur. "Aku males banget kalau harus les piano tiap sore, Sin," keluhku suatu malam sambil rebahan di sofa dapur, mulutku sibuk mengunyah keripik yang ia goreng. Sinta terkekeh, "Tapi kan, les piano bagus, Neng. Banyak orang pengen bisa main piano tapi nggak kesampaian." "Bagus apanya? Capek, tahu? Ayah tuh nggak pernah nanya aku mau apa. Pokoknya semuanya harus sesuai maunya dia." Sinta menaruh keripik di mangkuk, lalu duduk di sebelahku. "Mungkin ayah pengen yang terbaik buat kamu." Aku manyun. Kalau terbaik menurut dia beda sama terbaik menurut aku gimana? Sinta terdiam, lalu tersenyum tipis. "Ya, itulah hidup di keluarga kaya-kaya gini pasti ada harganya." Aku menatapnya heran. Ada sesuatu di balik ucapannya, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hari-hari awal les berjalan biasa saja.
Reno datang sore hari, selalu dengan kemeja rapi, rambut hitam disisir licin, wajahnya tenang. Dia sopan, tidak banyak bicara kecuali soal musik. Aku duduk di kursi piano, sementara dia berdiri di samping, memperhatikan jari-jariku di atas tuts. Salah, katanya pelan ketika aku memencet nada yang keliru. Aku menghela napas kesal. Aku nggak bisa, Kak. Bisa. Coba lagi, jangan buru-buru. Rasain tiap nada. Aku menoleh menatapnya, ingin membantah. Tapi ada sesuatu di tatapan matanya. Tenang, penuh keyakinan, yang membuatku akhirnya mencoba lagi. Sore itu, setelah pelajaran selesai, aku langsung lari ke dapur, menemui Sinta. Sin, dia kaku banget. Sumpah, rasanya kayak lagi diinterogasi polisi. Sinta terkekeh sambil menaruh piring di rak. Namanya juga guru, Neng. Mungkin dia emang tegas orangnya. Tegas apa jutek? Nggak ada senyumnya sama sekali. Aku jadi makin males. Sinta menatapku sambil tersenyum simpul. Tapi kan, kalau kamu rajin, siapa tahu nanti bisa bikin ayah bangga. Kamu juga bisa buktiin ke Kak Reno kalau kamu nggak sejelek itu mainnya. Aku mendengus. Aku nggak peduli. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa tertantang. Reno memang tidak banyak bicara, tapi tatapannya seakan bisa membaca isi kepalaku. Itu bikin aku risih, sekaligus penasaran. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Setiap sore, suara piano terdengar dari ruang musik di lantai bawah. Kadang aku sengaja asal menekan tuts, membuat harmoni berantakan. Reno hanya menghela napas. Alia, kamu yang minta les, kan? Katanya suatu kali. Bukan aku. Itu ayah. Balasku cepat, hampir memekik. Reno menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Ya sudah. Kalau gitu, kita buat kesepakatan. Aku nggak akan terlalu keras, asal kamu serius setengah jam saja. Setelah itu, kamu boleh main gitar atau nyanyi sesukamu. Aku melotot tak percaya. Beneran? Iya. Tapi setengah jam pertama harus benar-benar belajar. Aku menggigit bibir, menimbang. Akhirnya aku mengangguk pelan. Deal. Entah kenapa, senyumnya saat itu membuat pipiku hangat. Di sisi lain, hubungan dengan Sinta makin akrab. Ia sering menemaniku setelah les. Kadang kami duduk di teras belakang, menatap kolam kecil sambil makan es krim. Sin, aku heran deh. Kamu kan cantik, pintar juga. Kenapa masih mau kerja jadi pembantu di rumah ini? Tanyaku suatu sore. Sinta hanya tertawa kecil, tapi matanya meredup. Gak semua orang bisa milih hidupnya. Neng, aku juga punya alasan kenapa tetap di sini. Apa? Ia menatapku lama, lalu menggeleng. Nanti kalau waktunya tepat, aku cerita. Aku penasaran, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan hal lain. Hari-hari awal les bersama Reno masih terasa seperti rutinitas. Tapi aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Reno bukan sekadar guru. Kadang, ketika jarinya menuntunku di atas tuts piano, ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Rasa yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dan entah bagaimana, Sinta seolah tahu. Suatu malam, ketika aku bercerita tentang Reno, ia tersenyum samar. Kamu hati-hati, Neng. Orang yang kelihatannya tenang itu biasanya punya banyak rahasia. Aku mengernyit. Maksud kamu? Ya, cuma saran aja. Jangan gampang percaya sama orang. Termasuk sama Kak Reno. Aku tertawa menepis,
mengira Sinta hanya bercanda. Tapi tatapannya malam itu, entah kenapa terasa serius. Hari pertama les, Reno datang tepat waktu. Jam dinding baru saja menunjuk pukul 4 sore ketika bel rumah berbunyi. Aku yang masih selonjoran di sofa ruang keluarga, langsung menghela napas panjang. "Alia, ayo, guru pianomu sudah datang." Suara ayah terdengar dari lantai 2. Aku malas-malasan bangkit, menarik kaos kebesaran yang kupakai. "Ya, gumamku pelan, meski jelas ayah tidak mendengarnya. Pintu dibuka oleh Sinta. Dari celah tangga, aku bisa melihat sosok Reno untuk pertama kalinya dari dekat. Lelaki itu tinggi, tubuhnya tegap, rambutnya disisir rapi ke samping. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan hitam, dan membawa map besar penuh partitur musik di tangannya. "Selamat sore, Pak. Saya Reno." Suaranya terdengar tenang, penuh percaya diri. Ayah segera turun, menyambut dengan senyum puas. "Akhirnya, terima kasih sudah mau datang ke rumah saya. Alia ini memang butuh bimbingan khusus. Dia bandel, malas latihan." Aku mendengus pelan, merasa sedikit malu sekaligus kesal. "Yah," protesku lirih. Reno hanya tersenyum tipis, mengangguk hormat. "Tidak apa-apa, Pak. Justru itu tugas saya, membantu anak-anak menemukan cara belajar yang cocok." Aku mengangkat alis. Berani sekali dia bilang begitu. Kami pun menuju ruang musik di lantai bawah. Studio kecil itu penuh dengan alat. Piano putih besar, gitar elektrik, drum set, bahkan rak berisi ratusan CD klasik. Semua itu lebih sering dipamerkan ayah ke tamu ketimbang dipakai aku. Aku duduk di kursi piano, menjatuhkan jemariku asal di atas tuts. Nada-nada sumbang langsung memenuhi ruangan. Reno meletakkan map di atas piano. "Alia, coba mainkan C major scale." Aku memutar bola mata. "Apaan tuh? Coba ikutin saya." Ia menunduk, jemarinya bergerak luas di tuts. Nada-nada berurutan terdengar indah, sederhana, tapi rapi. Aku mencoba menirukan, tapi sengaja kukacaukan. Nada meloncat-loncat, tidak beraturan. UPS. Aku terkekeh. Kayaknya aku berbakat jadi pencipta musik modern, bukan klasik. Reno tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan. "Sebenarnya jari kamu lentur. Kamu punya bakat. Tinggal dibiasakan." Aku tertegun sebentar. Itu pertama kalinya ada guru yang tidak langsung mengomel ketika aku malas-malasan. Saat itu, aku mendengar suara langkah dari pintu. Sinta masuk membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kecil kue kering. "Ini, Kak, tehnya." Ia tersenyum ramah pada Reno. "Terima kasih." Reno menyambut gelas itu. Sesaat, matanya menatap Sinta lebih lama daripada yang seharusnya. Senyumnya pun tidak sekadar sopan, tapi seperti ada sesuatu yang lain. Aku sempat memiringkan kepala, bingung. Kenapa tatapan itu terasa berbeda? Sinta juga seolah terpaku sepersekian detik sebelum buru-buru menunduk dan berlalu. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menoleh lagi ke Reno. Dia langsung kembali fokus ke partitur, seakan tidak ada yang terjadi. "Ayo, coba lagi, Alia." Reno menepuk tuts pelan. Aku masih menatapnya curiga. Tapi aku buru-buru menggelengkan kepala. Mungkin aku saja yang berlebihan. Setelah pelajaran selesai, ayah sempat masuk sebentar. "Bagaimana, Pak Reno? Anak saya bikin pusing, kan?" katanya sambil tertawa kecil. "Tidak, Pak," jawab Reno tenang. Dia cepat tangkap. "Butuh waktu saja." Ayah tampak puas. Bagus, bagus."
Alia, dengar tuh. Jangan bikin malu ayah. Aku hanya menjawab singkat, iya, yah. Begitu ayah pergi, aku buru-buru menutup piano dan berdiri. Sudah, kan? Selesai? Reno mengangguk. Untuk hari ini, cukup. Besok kita lanjut. Aku langsung meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Malamnya, aku mencari Sinta di dapur. Ia sedang merapikan piring-piring yang baru dicuci. Sin, panggilku sambil duduk di kursi makan. Iya, Neng. Ia tersenyum hangat. Aku menatapnya lama. Kamu tadi kenal sama Kak Reno, ya? Sinta sedikit terkejut. Tangannya yang memegang piring sempat berhenti. Kenal? Enggak, kok. Baru kali ini ketemu. Tapi tadi, waktu kamu kasih teh, tatapan kalian kayak lama gitu. Aku menyipitkan mata. Sinta tertawa kecil, meski terdengar agak canggung. Neng ini, suka berlebihan. Masa ia ada apa-apa? Saya kan cuma pembantu di sini. Tapi aku lihat sendiri, Sin. Dia juga kayak balik natap kamu. Ah, itu MAH cuma sopan santun. Neng, jangan kebanyakan nonton drama deh. Aku mendengus, merasa tidak puas. Tapi aku tidak menekan lebih jauh. Oke, kalau kamu bilang begitu. Sinta buru-buru mengalihkan topik. Neng, tadi lesnya gimana? Kak Reno galak enggak? Aku menghela napas panjang. Enggak galak sih, malah aneh. Dia sabar banget. Aku kira bakal bosan, tapi entahlah. Rasanya beda aja. Sinta menatapku sambil tersenyum samar. Ya bagus dong kalau kamu bisa nyaman belajar. Aku mengangkat bahu, pura-pura tidak peduli. Tapi jujur, aku sendiri bingung dengan perasaanku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali Reno datang, Sinta selalu jadi orang yang menyambutnya di pintu. Entah kebetulan atau tidak, dia selalu yang kebagian membawakan teh. Dan lagi-lagi, ada momen singkat di mana tatapan mereka bersentuhan. Aku jadi semakin penasaran. Suatu sore, setelah Reno pulang, aku langsung menghampiri Sinta yang sedang menyapu teras belakang. Sin, jujur deh. Kamu pernah kenal Kak Reno sebelumnya? Tanyaku mendesak. Sinta menggeleng cepat. Enggak, Neng. Baru ini aja. Kenapa sih nanyanya itu terus? Soalnya aku lihat kalian kayak ada sesuatu. Sinta tersenyum kecut. Neng, jangan mikir yang aneh-aneh. Kak Reno itu kan gurunya Neng. Saya cuma pekerja di sini. Aku menggigit bibir. Ada nada yang aneh di suaranya, bukan sekadar penolakan biasa, tapi lebih seperti menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku merenung di kamarku. Sambil menatap langit-langit, aku memutar ulang adegan di kepalaku. Tatapan Reno pada Sinta, senyum kecil yang tidak biasa, dan sikap Sinta yang mendadak canggung ketika aku menyinggung soal itu. Kenapa ya aku jadi kepikiran terus? Bisikku pada diri sendiri. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku peduli. Apa karena aku mulai suka dengan Reno sebagai guru? Atau karena aku merasa ada rahasia di rumah ini yang sengaja disembunyikan dariku? Yang jelas, hari pertama les itu meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar belajar piano. Besoknya, ketika Reno datang lagi, aku sengaja memperhatikan dengan lebih teliti. Aku duduk di kursi piano, pura-pura memainkan nada asal. Dari kaca besar di samping piano, aku bisa melihat pantulan pintu. Benar saja, Sinta datang membawa teh seperti biasa. Apa nggak capek bikin teh tiap hari? Sin, aku nyeletuk tanpa menoleh.
Sinta sempat terkejut, hampir menumpahkan nampan. "Ah, enggak, Neng." Reno ikut menoleh sebentar, lalu cepat-cepat kembali menunduk ke partitur. Aku menahan senyum, seolah baru saja menemukan potongan puzzle kecil. Hari-hari berikutnya, rutinitasku seakan tidak berubah. Pulang sekolah, ganti baju, lalu duduk terpaksa di kursi piano. Reno datang tepat waktu. Selalu dengan map partitur di tangannya, wajahnya tetap rapi tanpa celah. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, melainkan pada suasana di ruangan. Setiap kali Reno datang, Sinta selalu punya alasan untuk masuk ke studio. Kadang membawa segelas jus jeruk, kadang sekadar bilang ingin merapikan pot bunga di pojok ruangan, atau bahkan menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Padahal dulu, waktu aku masih ikut kursus dengan guru lama, Sinta nyaris tidak pernah muncul di ruang musik. Hari itu misalnya, aku sedang berjuang memainkan tangga nada dengan tempo cepat. Reno berdiri di sampingku, memperhatikan gerakan jariku. "Pelan dulu, Alia. Jangan buru-buru," katanya lembut. Aku menghela napas. "Ya, tapi susah, Kak. Coba rasakan nadanya. Jangan pikirin salah atau benar dulu." Aku mencoba lagi. Baru setengah jalan, pintu studio berderit. Sinta masuk membawa nampan berisi teh hangat dan kue kering. "Neng, Kak Reno, saya bawain minum ya." Aku menghentikan permainan. Reno menoleh, tersenyum, lalu mengangguk sopan. "Terima kasih, Mbak." Yang membuatku terganggu bukanlah teh itu, tapi tatapan mereka. Lagi-lagi, mata Reno menatap Sinta sedikit terlalu lama, dan Sinta balas tersenyum dengan pipi yang memerah samar. Aku merasakan dadaku panas. "Sin, kenapa sih kamu rajin banget kesini?" "Aku lagi belajar, loh," tegurku setengah kesal. Sinta menunduk. "Maaf, Neng. Saya cuma mau bantu." "Bantu apa? Kan aku lagi les, bukan lagi pesta minum teh." Reno buru-buru menengahi. "Sudah, Alia. Nggak apa-apa kok. Lagi pula, saya juga haus." Aku mendengus keras, menekan tuts piano asal hingga terdengar nada vals. Terserah deh. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. "Kenapa sih aku jadi sebal sendiri?" bisikku. "Mungkin karena aku merasa tidak diperhatikan." Setiap kali aku kesusahan, Reno hanya memberi sedikit dorongan. Tapi begitu Sinta datang, tatapan matanya berubah. Hangat, penuh perhatian. Aku menggulingkan badan, menutup kepala dengan bantal. "Aku ini kenapa sih? Cemburu?" gumamku sendiri. Aku buru-buru menggeleng. "Ah, nggak mungkin. Mana mungkin aku cemburu sama pembantuku sendiri." Tapi semakin aku menyangkal, semakin rasa tidak nyaman itu tumbuh. Keesokan harinya, aku sengaja menguji. Begitu les dimulai, aku mainkan tangga nada dengan nada sengaja salah, seolah-olah frustrasi. "Aduh, susah banget. Aku nyerah aja deh," kataku sambil bersandar malas di kursi. Reno menatapku sabar. "Alia, jangan gampang nyerah. Ayo sekali lagi." Aku mendengus. "Nggak mau." Pintu studio kembali terbuka. Seperti yang kuduga, Sinta muncul. Kali ini dengan alasan menyapu debu di rak buku. Aku langsung melotot. "Sin, rak itu kan kemarin baru aja kamu bersihin." Sinta cengengesan kecil. "Iya, tapi berdebu lagi, Neng." Aku melipat tangan di dada, pura-pura tak peduli. Reno menoleh sekilas pada Sinta, lalu kembali menatapku. "Alia, kamu mainkan sekali lagi, ya."
Aku memencet tuts asal. Tuh, salah lagi. Puas? Reno menghela napas, hendak bicara, tapi perhatiannya teralihkan sebentar oleh gerakan Sinta yang jongkok di dekat rak. Aku menangkap jelas tatapan itu. Sesuatu di dalam diriku meledak. Ya ampun, kalian kenapa sih saling pandang melulu? Aku yang les atau dia? Seruku tanpa sadar. Sinta terlonjak kaget, segera menunduk. Neng, jangan salah paham. Saya cuma... Alia, suara Reno terdengar tenang, tapi ada nada tegas. Kamu jangan kasar begitu. Aku menoleh, melotot padanya. Kasar? Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Dari kemarin kalian kayak ada kode-kode gitu. Ruangan hening. Sinta menggenggam erat sapunya, wajahnya memerah. Reno menutup map partitur, menatapku lekat. Kalau kamu merasa terganggu, saya minta maaf. Tapi jangan tuduh sembarangan. Aku mendengus keras, berdiri dari kursi. Ya sudah, kalau gitu, aku nggak usah les lagi, kan? Tanpa menunggu jawaban, aku berlari keluar studio, meninggalkan mereka berdua di sana. Aku mengurung diri di kamar sepanjang sore. Saat makan malam, ayah memanggilku. Alia, kenapa tadi kabur dari les? Reno bilang kamu tiba-tiba pergi. Aku menggeleng. Aku capek. Yah. Capek apa? Baru setengah jam. Ayah mulai meninggikan suara. Kamu jangan bikin malu ayah. Guru kayak Reno susah dicari, kamu malah seenaknya. Mama Rani menambahkan dengan nada datar, Alia, kamu harusnya bersyukur bisa dapat les privat. Banyak anak di luar sana yang bahkan gak mampu sekolah musik. Aku menunduk, menggenggam sendok erat. Tidak mungkin aku bilang alasanku cemburu atau curiga pada Sinta. Ayah pasti akan menertawakan dan menuduhku kekanak-kanakan. Besok kamu harus minta maaf pada Reno, ujar ayah tegas. Aku hanya menggumam, iya, yah. Malam itu, aku kembali menemui Sinta di dapur. Ia sedang menyiapkan gelas-gelas untuk esok pagi. Sin, panggilku, suaraku masih ketus. Ia menoleh pelan. Iya, Neng. Aku menatapnya lekat. Kamu sebenarnya ada hubungan apa sama Kak Reno? Sinta tampak terkejut. Hah? Hubungan apa maksudnya? Ya, aku lihat sendiri. Tatapan kalian aneh. Kamu senyum-senyum, dia juga lihat kamu terus. Jangan bilang kalian pacaran, Sin. Sinta buru-buru menggeleng. Enggak, Neng. Demi Allah, enggak. Saya sama Kak Reno enggak ada apa-apa. Tapi kenapa kamu selalu ada di studio waktu dia datang? Desakku. Sinta menunduk, suaranya lirih. Saya enggak bisa jelasin sekarang. Aku mendecak, berbalik meninggalkannya. Ya udah, kalau kamu enggak mau jujur, jangan salahin aku kalau aku mikir yang macam-macam. Sejak itu, aku jadi semakin sensitif. Setiap kali Reno datang, aku diam-diam mengamati interaksi mereka. Sekecil apapun, senyum, tatapan, atau bahkan cara Sinta meletakkan gelas teh di meja. Semua terasa mencurigakan bagiku. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku yakin, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sampai suatu sore, ketika aku sengaja kembali lebih cepat ke ruang musik setelah pura-pura ke kamar mandi. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Reno dan Sinta berdiri cukup dekat. Sinta menyerahkan gelas teh, dan Reno membungkuk sedikit saat menerimanya. Mata mereka bertemu, terlalu lama. Jantungku berdegup kencang. Aku nggak salah lihat, bisikku, ada sesuatu di antara mereka.
Aku pun mulai bertekad. Aku harus tahu apa rahasia itu. Malam itu, aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Rumah sudah sunyi. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya lampu taman yang menembus dari jendela besar. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ayah dan Mama Rani sepertinya sudah masuk kamar sejak tadi. Aku membuka kulkas, meneguk air dingin, lalu berbalik hendak kembali ke kamar. Tapi telingaku menangkap sesuatu, suara musik samar. Suara piano. Aku mengernyit. Bukankah les sudah selesai sore tadi? Siapa yang main? Dengan langkah perlahan, aku mengikuti suara itu. Makin dekat ke arah studio musik di lantai bawah, nada-nada semakin jelas. Bukan sekadar satu orang yang bermain, tapi terdengar juga suara tawa kecil di sela-selanya. Aku berhenti tepat di depan pintu studio. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil. Jantungku berdegup kencang ketika aku menunduk, mencoba mengintip. Di dalam, lampu ruangan masih menyala terang. Dan yang kulihat membuat tubuhku membeku. Reno dan Sinta. Mereka duduk berdua di kursi piano. Reno di sebelah kiri, Sinta di kanan. Jemari mereka bergantian menekan tuts, memainkan melodi sederhana. Sesekali Reno sengaja menekan nada yang salah, membuat Sinta menutup mulut sambil tertawa kecil. Reno ikut terkekeh, lalu kembali menekan nada berikutnya. Aku terdiam, seakan napasku tertahan. Kenapa mereka masih di situ? Kenapa berdua? Bukankah Reno seharusnya sudah pulang sejak sore? Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa henti. Ada rasa aneh yang menjalari dadaku, campuran marah, cemburu, dan takut. Aku mundur pelan, takut kalau pintu berderit dan mereka sadar aku mengintip. Lalu aku berlari kecil kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Aku rebah di kasur, menatap langit-langit kamar. Tapi bayangan itu terus menari di kepalaku. Wajah Reno yang tersenyum lebar, Sinta yang tertawa malu-malu. Mereka terlihat dekat. Terlalu dekat. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Bisikku. Aku menggulingkan badan, menarik selimut hingga menutupi kepala. Tapi tetap saja, tawa mereka terngiang-ngiang. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Keesokan paginya, mataku sembab karena kurang tidur. Saat sarapan, ayah sempat mengomentari, "Kamu kenapa, Alia? Sakit?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, yah, cuma capek." Mama Rani menimpali dengan nada dingin, "Kalau begini terus, les pianomu jadi sia-sia." Aku tidak menjawab. Pikiranku masih penuh dengan kejadian semalam. Sore harinya, ketika Reno datang untuk les, aku duduk kaku di kursi piano. Setiap kali dia tersenyum atau menatapku, aku jadi teringat senyum yang sama ia tunjukkan pada Sinta malam itu. "Kenapa bengong?" tanya Reno sambil membolak-balik partitur. Aku tersentak. Enggak, cuma lagi enggak mood." "Kalau enggak mood, mainkan sesuatu yang kamu suka." Aku menekan tuts asal, memainkan melodi sederhana. Tapi hatiku tidak di situ. Aku terus melirik ke pintu, menunggu apakah Sinta akan masuk. Dan benar saja. Tak lama kemudian, pintu berderit. Sinta muncul membawa teh hangat. Senyum kecilnya mengembang ketika bertemu mata Reno. Aku hampir meledak. "Sin, kamu gak capek apa? Tiap hari bolak-balik ke sini terus." Sinta terdiam, lalu berujar pelan, "Saya cuma mau bantu, Neng." Reno menatapku, wajahnya serius. "Alia, jangan kasar sama orang." Aku menahan napas, menunduk. Kalau aku buka mulut, aku takut kata-kataku akan jadi lebih kejam.
Malamnya, aku kembali menemui Sinta di dapur. Ia sedang memotong buah. "Sin, aku mau tanya." "Iya, Neng?" Aku menatapnya lekat. "Kamu tadi malam masih di studio sama Kak Reno, kan?" Tangannya berhenti sejenak. Pisau di genggaman tampak bergetar kecil. "Loh, Neng dari mana tahu?" Suaranya pelan. "Aku lihat sendiri," jawabku cepat. Aku turun buat ambil air, terus dengar suara piano. Aku intip. Kalian duduk bareng, ketawa-ketawa. Sinta terdiam lama, wajahnya pucat. Aku melipat tangan di dada. "Kenapa kamu gak jujur, Sin? Apa sebenarnya hubungan kalian?" Sinta menarik napas panjang, lalu menggeleng. "Gak ada, Neng. Kami cuma ngobrol, main sebentar. Gak lebih." Aku menatapnya tajam. "Cuma ngobrol? Tengah malam? Duduk di piano berdua? Kamu pikir aku bodoh?" "Gak begitu, Neng saya." "Udah, Sin. Kalau kamu gak mau cerita, jangan salahin aku kalau aku anggap kalian emang ada apa-apa." Aku berbalik pergi, meninggalkan Sinta yang masih berdiri kaku di dapur. Malam kedua, aku sengaja berjaga lebih lama. Jam menunjuk pukul 10:15. Aku berbaring dengan lampu kamar padam, telinga dipasang tajam. Dan benar saja, suara piano kembali terdengar samar. Aku melangkah cepat ke arah studio. Kali ini aku tidak hanya mengintip, tapi membuka pintu sedikit lebih lebar. Reno duduk di kursi piano, memainkan melodi lembut. Sinta berdiri di sampingnya, menatap jemarinya yang bergerak luwes di atas tuts. Wajahnya terlihat terpesona. Aku hampir masuk, ingin berteriak, tapi langkahku terhenti ketika mendengar Reno berkata pelan, "Kamu ingat lagu ini? Dulu waktu." "Saha?" Sinta buru-buru menoleh ke arah pintu, seakan menyadari sesuatu. Aku panik, menutup pintu dengan cepat dan berlari ke kamar. Napasku memburu. "Dulu waktu?" Kata-kata Reno terus menggema di kepalaku. Dulu waktu apa? Apa mereka punya masa lalu bersama? Hari-hari berikutnya, rasa curiga itu berubah jadi obsesi. Aku jadi tidak bisa fokus belajar. Setiap kali Sinta dan Reno berada di ruangan yang sama, aku merasa dadaku diremas. Aku berusaha mencari tahu lebih jauh. Aku sengaja menanyakan hal-hal kecil pada Reno. "Kak, kenal Sinta dari mana?" Reno menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kenal? Ya, dari sini." "Beneran? Nggak pernah ketemu sebelumnya?" "Tidak." Jawabannya cepat, terlalu cepat, seperti sudah disiapkan. Aku menggigit bibir, menahan rasa tidak percaya. Malam ketiga, aku sudah tidak tahan lagi. Aku bertekad menangkap basah mereka. Aku menunggu hingga suara piano terdengar, lalu menyelinap turun. Kali ini, aku membuka pintu studio dengan keras. Ketahuan. Reno dan Sinta sontak terkejut. Reno buru-buru berdiri dari kursi, sementara Sinta menunduk dalam. Wajahnya pucat. "Apa-apaan kalian?" seruku. "Alia, dengar dulu penjelasan kami." Reno mencoba mendekat. "Jangan sok-sok ngajarin aku, Kak. Kamu guruku, tapi malah asyik sama pembantu di rumahku. Malam-malam pula." Sinta meneteskan air mata. "Neng, maaf." Aku menunjuknya dengan jari gemetar. "Kamu juga, Sin. Aku kira kamu temanku, orang yang bisa aku percaya. Ternyata kalian berdua." Pagi itu, suasana rumah tampak biasa saja. Mama Rani sibuk menyiapkan sarapan, ayah sudah berangkat lebih dulu untuk rapat pagi,
sementara aku masih duduk malas di meja makan. Mataku sembab, sisa tangisan semalam masih jelas terlihat. Sinta datang sambil membawa piring berisi irisan buah. Senyum kecilnya mengembang seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Aku memperhatikannya lama, mencoba membaca wajah itu, apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu, atau memang benar-benar polos seperti yang selalu ditunjukkannya. Aku memutuskan membuka percakapan dengan nada yang kutekan agar terdengar ringan. "Mbak, kok betah banget sih di studio sama Mas Reno?" Tanyaku sambil mengunyah roti, pura-pura bercanda. Sinta terdiam sepersekian detik. Lalu ia tersenyum gugup, matanya berkilat aneh. Wajahnya memerah, dan itu membuat dadaku semakin tidak tenang. Neng, saya cuma penasaran. Pingin belajar piano juga. Kan tiap hari lihat Neng sama Mas Reno latihan, jadi kepikiran, gitu." Aku terkekeh pelan, meski hatiku sama sekali tidak ikut tertawa. "Oh, gitu ya? Penasaran?" Sampai rela duduk berdua di kursi sempit itu. Nada suaraku sengaja dibuat ringan, tapi setiap kata terasa menusuk. Sinta buru-buru menunduk, jari-jarinya sibuk merapikan potongan buah yang sebenarnya sudah rapi. Nggak ada maksud apa-apa, Neng. Saya cuma iseng aja. Nggak lebih." Aku menatapnya lama. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa ada suara kecil di dalam hatiku yang terus berteriak. Bohong, bohong, bohong. Aku mengangguk pelan, mencoba menutup percakapan itu. Ya sudah. Kalau memang cuma penasaran, semoga Mbak puas ya main pianonya. Jangan sampai malah ngerebut guru orang lain. Kalimat terakhir kuucapkan dengan nada bercanda, tapi aku bisa melihat wajah Sinta makin memerah. Ia tersenyum kaku, lalu pamit kembali ke dapur. Aku menghela napas panjang. Entah kenapa, hatiku justru terasa makin berat setelah percakapan singkat itu. Sore harinya, Reno kembali datang untuk les. Kali ini, aku sengaja datang lebih awal ke studio, bahkan sebelum ia tiba. Aku duduk di kursi piano, menyiapkan partitur, dan mencoba menenangkan diri. Ketika Reno masuk, ia menyapaku dengan senyum hangat. "Hai, Alia. Udah siap latihan hari ini?" Aku menoleh sekilas, lalu mengangguk. Siap." Kami mulai berlatih seperti biasa. Reno menjelaskan teknik jari, sesekali memperbaiki posisi tanganku. Dari luar, semua tampak normal. Tapi di dalam kepalaku, pikiran lain berputar. Apakah dia menunggu Sinta masuk lagi? Apakah mereka sudah janjian diam-diam? Dan benar saja. Tidak lama kemudian, pintu studio kembali berderit. Sinta muncul dengan nampan berisi segelas teh. "Neng, Mas Reno, ini saya bawain minum," katanya dengan senyum yang terlalu manis. Aku melirik Reno cepat. Tatapan matanya sekilas terarah pada Sinta, dan bibirnya melengkung pelan. Senyum itu bukan senyum basa-basi. Senyum yang sama seperti semalam, ketika aku mengintip mereka dari celah pintu. Dadaku mendadak sesak. Aku berusaha menahan diri agar tidak meledak di hadapan mereka. "Taruh aja di meja, Sin," kataku datar. Sinta menurut. Tapi saat ia berbalik hendak keluar, mataku sempat menangkap sesuatu, sekilas tatapan Reno yang mengikuti langkahnya. Bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat hatiku bergetar tidak nyaman. Begitu pintu tertutup, aku langsung menatap Reno. "Kak, sebenarnya kenapa Mbak Sinta sering banget masuk ke sini? Dulu, sebelum kakak jadi guru privatku, dia jarang banget ke studio." Reno tampak kaget dengan pertanyaanku. Ia terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Mungkin dia penasaran.
Atau, ya mungkin dia ingin ikut belajar juga. Kenapa? Kamu gak suka? Aku tersenyum miring. Bukan gak suka. Cuma aneh aja. Rasanya jadi kayak aku bukan murid satu-satunya. Reno menghela napas. Alia, jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu fokus aja sama latihanmu. Orang lain cuma lewat, gak usah dianggap masalah. Aku menggigit bibir. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi sama sekali tidak menenangkan. Malamnya, aku kembali merenung di kamar. Perasaan tidak tenang itu semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menenangkan diri dengan menulis diari. Kenapa aku merasa mereka punya sesuatu? Senyum Sinta, tatapan Reno, semua terasa berlebihan. Tapi kalau aku ngomong terus terang, aku takut dibilang cemburu gak jelas. Atau lebih buruk, dianggap halu. Aku menutup buku itu dengan kasar, lalu rebah di kasur. Lampu kamarku padamkan, tapi mataku tak kunjung terpejam. Bayangan senyum mereka terus menghantui. Keesokan harinya, aku sengaja mengulang candaan itu lagi. Saat bertemu Sinta di halaman belakang, aku menyapanya dengan nada ringan. Mbak, tadi malam belajar piano lagi sama Mas Reno, ya? Sinta nyaris menjatuhkan ember di tangannya. Loh, enggak, Neng. Saya tidur cepat kok. Aku terkekeh, menatapnya lama. Ah, masa sih? Kayaknya aku dengar suara piano, deh. Sinta tersenyum canggung. Mungkin Neng salah dengar. Atau Mas Reno aja yang main sendiri. Aku mendekat, menatap matanya lekat-lekat. Ya, mungkin juga. Tapi kalau memang Mbak pengen belajar, bilang aja. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Wajah Sinta memerah, ia buru-buru menunduk. Iya, Neng. Maaf. Aku berbalik pergi sambil tersenyum tipis. Tapi dalam hati, senyum itu terasa getir. Jawaban Sinta memang terdengar logis. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan, semakin besar pula rasa curigaku. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih peka pada setiap gerak-gerik mereka. Setiap kali Reno datang, mataku selalu mencari apakah ada tatapan sekilas yang tertukar antara dia dan Sinta. Setiap senyum kecil, setiap percakapan singkat, semua terasa seperti bukti yang ingin meneriakkan sesuatu padaku. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar, ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Reno pada Sinta bukan tatapan seorang guru pada asisten rumah tangga. Senyum Sinta pada Reno bukan sekadar ramah. Ada kilatan perasaan di sana, dan itu membuat perasaanku makin tidak tenang. Meski belum ada bukti nyata. Aku mulai merasa seolah rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Studio piano yang dulu jadi ruang belajarku kini terasa seperti ruang rahasia yang menyimpan kebohongan. Senyum Sinta yang dulu tulus kini berubah menjadi bayangan yang terus menghantui pikiranku. Hari itu jam istirahat di sekolah. Kantin penuh sesak, suara riuh teman-teman bercampur dengan aroma gorengan yang mengepul. Aku dan Nadia duduk di pojok. Meja yang biasa jadi tempat curhat segala macam rahasia. Aku sudah tidak tahan lagi menahan beban di kepala. Dengan suara pelan, aku mulai menceritakan semuanya. Dari awal Sinta sering masuk ke studio, tatapan aneh Reno, sampai kejadian semalam ketika aku melihat mereka duduk berdua di kursi piano. Jadi gimana, Nat? Menurut kamu wajar nggak? Tanyaku, mataku menatap penuh harap. Nadia terdiam sebentar, lalu tiba-tiba tertawa. Aduh, Alia, kamu jangan kebanyakan drama, deh. Aku terperangah. Hah? Drama? Maksud kamu apa? Nadia menyedot minumannya, lalu mengangkat bahu. Ya mungkin kamu aja yang kebawa perasaan. Dikit-dikit tatapan,
dikit-dikit senyum, siapa tahu mereka cuma sopan? Atau kamu yang cemburu? Aku hampir tersedak. Cemburu? Suaraku meninggi. Beberapa anak di meja sebelah menoleh. Aku buru-buru mengecilkan suara. Astaga, Nat, kamu pikir aku suka sama Kak Reno gitu? Nadia nyengir nakal. Siapa yang bilang suka? Aku cuma bilang, mungkin kamu ngerasa gak nyaman aja kalau perhatian Kak Reno kebagi ke orang lain. Bisa jadi itu namanya cemburu. Aku menatapnya tak percaya. Ya ampun, Nadia, aku tuh cuma curiga, ngerti nggak? Bukan cemburu. Aku, suaraku tercekat, bingung mencari alasan. Nadia mencondongkan badan, suaranya lebih pelan. Alia, coba jujur sama diri kamu sendiri. Kamu sering cerita kalau nggak suka dipaksa belajar piano. Kamu males-malesan, kan? Tapi sekarang malah ribut soal Reno. Kalau bukan karena kamu ada rasa, kenapa segitu perhatiannya sama dia? Aku menggigit bibir. Kata-kata Nadia menamparku. Benarkah aku cemburu? Aku menggeleng cepat. Enggak, aku nggak mungkin suka sama dia. Dia kan tua, Nat, 26 tahun. Aku baru 16. Mana mungkin? Lagian, dia guru musikku. Nggak mungkin banget. Nadia hanya terkekeh. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Orang bisa aja jatuh hati tanpa lihat umur. Aku sih cuma bilang kemungkinan. Tapi kalau kamu yakin itu cuma curiga, ya udah. Aku bersandar di kursi, menutup wajah dengan tangan. Aku pusing. Aku bener-bener nggak ngerti perasaan aku sendiri. Yang jelas, aku ngerasa ada yang aneh sama mereka. Itu aja. Nadia mengangguk pelan. Ya udah, kalau kamu yakin, coba cari bukti. Jangan asal nuduh. Kalau emang bener mereka punya sesuatu, pasti ketahuan. Sepulang sekolah, kata-kata Nadia masih bergema di kepalaku. Cemburu. Aku menatap bayangan diri di kaca mobil sopir ayah. Rambutku yang dikuncir setengah terlihat rapi, wajahku masih khas anak remaja. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Sinta? Dia lebih dewasa, lebih cantik, dan jelas lebih bisa bersikap manis. Dadaku makin sesak. Jangan-jangan, aku memang takut kehilangan perhatian Reno? Begitu sampai rumah, aku berlari ke kamar. Kuhempaskan tas ke kasur, lalu menatap langit-langit. Enggak, aku nggak suka sama dia. Aku cuma nggak pengen dibohongi. Itu aja. Tapi semakin aku menyangkal, semakin rasa aneh itu menghantui. Sore harinya, saat les dimulai, aku mencoba bersikap normal. Reno datang, menyapaku ramah, dan kami kembali berlatih. Tapi konsentrasiku buyar. Aku tidak benar-benar mendengar instruksinya. Yang kupikirkan hanyalah, apakah benar aku cemburu? Atau aku memang melihat sesuatu yang nyata? Saat Sinta masuk membawa teh, aku langsung menatap wajahnya tajam. Senyum ramahnya, langkahnya yang pelan, cara ia menaruh gelas di meja, semuanya terasa mengganggu. Reno mengucapkan terima kasih dengan suara lembut, dan aku hampir meledak. Aku mau tanya sesuatu, kataku tiba-tiba. Reno menoleh. Tanya apa? Aku menghela napas. Kalau ada orang dekatmu yang suka sama kamu, tapi dia nggak berani ngomong, kamu bakal sadar nggak? Pertanyaan itu membuat Reno tertegun sejenak. Kalau memang dekat, mungkin aku bakal sadar. Tapi kenapa kamu tiba-tiba tanya gitu? Aku pura-pura tersenyum. Nggak apa-apa. Cuma penasaran. Sinta yang masih berdiri di dekat pintu tampak menahan senyum samar.
Aku melihatnya jelas. Itu seperti senyum yang menyimpan rahasia. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Malam itu, aku kembali menceritakan semuanya ke Nadia lewat telepon. "Nat, tadi aku nanya ke Reno soal kalau ada orang yang suka sama dia. Terus dia jawab bisa sadar. Kamu tahu nggak?" Mbak Sinta senyum kayak orang yang nyimpen rahasia. Nadia tertawa lagi. "Ya Allah, Alia, kamu tuh beneran kayak detektif amatir. Bisa jadi kamu cuma salah paham. Tapi aku lihat sendiri, Nat, mereka kayak punya dunia sendiri. Aku ngerasa kayak orang ketiga di antara mereka." Suara Nadia melembut. "Alia, coba deh kamu jujur. Kamu sakit hati karena merasa Sinta dan Reno dekat? Atau karena kamu sebenarnya pengen Reno perhatian ke kamu, bukan ke Sinta?" Aku terdiam lama. Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus tepat di hatiku. Air mataku tiba-tiba mengalir. Aku nggak tahu, Nat. Aku bener-bener nggak tahu. Malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Nadia terus menghantui. Cemburu, perhatian, pengen dianggap istimewa. Aku menggeliat gelisah di kasur. Sementara di lantai bawah, aku samar-samar kembali mendengar suara piano. Suara itu membuatku merinding. Aku tidak berani memastikan kali ini. Aku takut kalau apa yang kulihat akan semakin melukai hatiku. Hari itu aku sudah menyiapkan rencana. Les seperti biasa dimulai pukul 4 sore. Reno datang tepat waktu, menyalamiku dengan senyum ramah. Aku berusaha menahan ekspresi wajahku, pura-pura normal. Di dalam hati, aku sudah bertekad untuk mencari bukti nyata. Sejak percakapan terakhir dengan Nadia, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-katanya terus bergema di kepalaku. Kalau kamu yakin ada yang aneh, cari bukti. Dan hari ini, aku akan melakukannya. Reno duduk di kursi kecil di sampingku. Aku memainkan tangga nada, tapi pikiranku melayang. Setiap ketukan jari terasa seperti langkah menuju kebenaran yang kutakuti. "Bagus, Alia. Coba ulangi bagian ini, tapi lebih halus," kata Reno, menunjuk partitur. Aku mengangguk, lalu pura-pura mengernyit. "Kak, aku ke kamar mandi dulu ya. Perutku agak nggak enak." Reno tersenyum maklum. "Ya sudah, jangan lama-lama." Aku berdiri, berjalan ke arah pintu. Tapi bukannya benar-benar ke kamar mandi, aku berhenti di lorong gelap tepat di samping studio. Pintu itu sedikit terbuka, cukup untukku mengintip. Aku menahan napas, jantungku berdetak sekeras genderang perang. Awalnya hening, hanya suara tuts piano yang pelan dimainkan. Lalu terdengar suara Reno. "Jari kamu masih kaku. Coba saya bantu, ya?" Suara lain menyusul, suara Sinta. "Duh, Mas, saya takut salah." "Tenang aja, musik itu soal rasa. Biar saya tunjukkan." Aku menempelkan telinga ke pintu. Lalu, suara yang paling menusuk, tawa lirih mereka, bercampur, ringan dan terlalu intim. Pelan-pelan, aku mengintip dari celah pintu. Dan saat itu dunia seakan runtuh di hadapanku. Reno duduk persis di kursiku tadi, dan Sinta di sampingnya. Tangannya menggenggam lembut jemari Sinta, membimbing mereka di atas tuts piano. Mereka tertawa kecil, seolah dunia hanya milik berdua. Reno menatapnya dengan tatapan penuh perhatian, dan Sinta membalas dengan senyum malu-malu yang hangat. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin pecah. Rasanya kakiku lumpuh, tak mampu bergerak. Jadi benar, semua kecurigaanku selama ini benar. Tanganku gemetar. Aku ingin masuk dan berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Aku mundur pelan, lalu berlari ke kamar. Pintu kamarku tutup keras-keras, lalu tubuhku ambruk di kasur. Air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Kenapa? Kenapa harus Sinta? Kenapa harus di depan mataku? Bisikku di sela tangis.
Aku memukul-mukul bantal dengan frustrasi. Dalam kepalaku, bayangan mereka berdua terus berulang. Tawa mereka, genggaman tangan mereka, semua seperti pisau yang menusuk dadaku berkali-kali. Sore itu aku sengaja tidak kembali ke studio. Reno mungkin menunggu, tapi aku tak peduli. Yang jelas, aku tidak sanggup melihat wajahnya lagi. Malamnya, aku keluar kamar hanya untuk makan malam. Ayah sudah pulang, duduk di meja makan bersama Mama Rani. Reno ternyata ikut bergabung. Hatiku makin panas. Bagaimana lesnya tadi, Alia? Tanya ayah sambil menyendok nasi. Aku menunduk. Biasa aja, yah. Reno ikut menimpali, suaranya datar. Alia agak kurang fokus hari ini. Mungkin karena kurang istirahat. Aku langsung mendongak, menatapnya tajam. Kata-katanya terdengar seolah menyalahkanku, padahal akulah yang jadi korban. Ayah menghela napas panjang. Alia, kamu jangan main-main. Papa bayar mahal Reno supaya kamu bisa serius. Aku menggertakkan gigi. Ya udah, kalau papa lebih percaya sama dia, biar aja papa yang jadi muridnya. Aku nggak peduli. Tiba-tiba suasana meja makan membeku. Mama Rani menoleh, wajahnya masam. Alia, jaga bicara. Kamu keterlaluan. Aku meletakkan sendok dengan kasar. Aku udah nggak mau les lagi. Titik. Sebelum ada yang sempat menahan, aku bangkit dari meja, meninggalkan mereka semua dengan hati penuh bara. Di kamar, aku kembali menangis. Telepon kuambil, jariku otomatis menekan nomor Nadia. Begitu tersambung, suaraku pecah. Nat, aku lihat mereka. Hah? Siapa? Sinta sama Reno? Aku terisak. Iya. Aku lihat sendiri Reno pegang tangan Sinta, ngajarin piano. Mereka ketawa-ketawa. Nat, aku nggak salah. Aku benar. Di ujung sana, Nadia terdiam cukup lama sebelum berkata, Alia, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi kalau kamu lihat langsung, berarti memang ada sesuatu. Kamu mau apa sekarang? Aku menggigit bibir, menahan sesak. Aku nggak tahu. Rasanya aku pengen teriak. Nat, pengen bongkar semua. Tapi, aku takut papa malah belain Reno. Atau lebih parah, belain Sinta. Nadia menghela napas. Ya ampun, ya kamu harus hati-hati. Jangan gegabah. Kalau memang mau buka, kamu butuh bukti yang kuat. Biar mereka nggak bisa ngeles. Aku terdiam, air mata masih mengalir. Kata-kata Nadia masuk akal, tapi hatiku tetap hancur. Hari-hari setelahnya, aku jadi dingin di rumah. Aku tidak banyak bicara dengan Reno saat les. Bahkan sering menolak disentuh tangannya ketika ia membetulkan posisi jari. Sinta juga lebih sering menghindar dariku, wajahnya selalu gugup setiap kami berpapasan. Aku tahu mereka sama-sama menyadari, aku sudah melihat sesuatu. Tapi aku masih menahan diri. Karena semakin kupikirkan, semakin aku sadar ini baru permulaan. Malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku nggak boleh kalah. Kalau mereka pikir bisa sembunyi-sembunyi, aku akan buktikan semuanya. Sampai papa sendiri nggak bisa menutup mata. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela, dengan air mata masih membasahi pipi. Di balik kesedihan, mulai tumbuh api kecil, api dendam. Sudah beberapa hari aku menahan semuanya sendiri. Setiap kali melihat Reno datang, hatiku seperti diremas. Setiap kali melihat Sinta menyusul ke studio, tubuhku mendadak panas. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu semua orang, tapi lidahku seolah terkunci. Malam itu aku memberanikan diri. Ayah sedang duduk di ruang tamu, membaca koran seperti biasa. Aku berdiri lama di ambang pintu, ragu apakah harus bicara atau tidak. Tapi akhirnya aku menguatkan diri. Yah, suaraku lirih. Ayah menurunkan koran, menatapku. Kenapa, Alia? Bukannya kamu ada PR? Aku menarik napas panjang. Aku mau cerita sesuatu. Tentang Mas Reno. Alis ayah sedikit terangkat. Kenapa dengan Reno? Aku menelan ludah, tangan gemetar. Aku merasa dia sering terlalu lama di rumah. Kadang lesnya sudah selesai, tapi dia masih di studio.
Sama Mbak Sinta. Sekilas bayangan wajah Reno dan Sinta tertawa bersama di kursi piano kembali terlintas, membuat dadaku sesak. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air yang hampir jatuh dari pelupuk. Ayah meletakkan korannya, wajahnya kini serius. Alia, maksudmu apa? Aku menatapnya, berharap ia mau mendengarkan. Aku curiga, yah, Mas Reno sama Mbak Sinta terlalu dekat. Aku sering lihat mereka berdua di studio, bahkan setelah les selesai. Suasana hening beberapa detik. Aku berharap ayah akan bertanya lebih jauh, atau setidaknya percaya padaku. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Alia, suara ayah mendadak meninggi, membuatku terkejut. Kamu itu apa-apaan bicara begitu? Reno itu guru privat yang papa pilih. Dia orang baik. Jangan fitnah orang sembarangan. Dadaku serasa ditusuk. Aku nggak fitnah, yah aku lihat sendiri. Lihat apa? Mereka ngobrol? Itu wajar. Sinta kan sering bantu bersihin studio. Kamu aja yang terlalu sensitif. Aku menggigit bibir. Tapi, yah, aku lihat Mas Reno pegang tangan Mbak Sinta. Belum selesai aku bicara, ayah langsung menepuk meja. Cukup, Alia. Jangan keterlaluan. Kamu itu jelas-jelas cari alasan supaya bisa berhenti les. Kan? Dari awal kamu memang gak suka belajar piano. Suara kerasnya membuat mataku panas. Bukan gitu, yah aku serius. Aku. Tutup mulutmu, Alia, potongnya dengan tatapan tajam. Papa gak mau dengar omonganmu lagi. Kalau sampai Reno tahu kamu bicara begini, dia bisa tersinggung dan gak mau ngajar lagi. Apa kamu mau bikin malu keluarga? Air mataku akhirnya jatuh juga. Aku berlari ke kamar, meninggalkan ayah dengan wajah marah. Di kamar, aku mengurung diri. Suara ayah tadi terus menggema di telingaku. Jangan fitnah orang. Kamu cuma cari alasan buat berhenti les. Aku menutup wajah dengan bantal, menangis tanpa suara. Rasanya dunia benar-benar menutup pintu untukku. Sinta, orang yang seharusnya aku percaya, justru jadi bayangan yang membuatku muak. Reno, guru yang seharusnya membimbing, kini jadi alasan setiap malamku penuh tangis. Dan ayah, satu-satunya yang aku harap bisa jadi pelindung, malah menuduhku pembuat drama. Besoknya, suasana di rumah semakin dingin. Ayah tidak menyapaku saat sarapan. Hanya Mama Rani yang mencoba mengisi keheningan, meski tatapannya mencurigakan, seolah ia pun menyimpan sesuatu. Reno datang seperti biasa sore itu. Senyum ramahnya tetap sama, seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, senyum itu kini terasa palsu, penuh kepura-puraan. Alia, ayo mulai, katanya. Aku duduk di kursi piano tanpa semangat. Jemariku gemetar, menekan tuts tanpa rasa. Reno menatapku lama, lalu berkata, kamu kelihatan capek. Ada masalah? Aku menoleh dengan dingin. Bukan urusan Kak Reno. Senyumnya memudar, tapi ia tidak bertanya lagi. Di balik kaca studio, kulihat Sinta melintas, membawa nampan berisi teh. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu menatap Reno sekilas sambil tersenyum. Reno membalas dengan anggukan halus. Adegan sederhana itu terasa menohokku. Mereka berkomunikasi dengan cara yang halus, seolah hanya mereka berdua yang tahu maknanya. Aku menggertakkan gigi, lalu menekan tuts keras-keras hingga terdengar fals. Reno terkejut. Alia, jangan mainkan seperti itu. Musik itu harus dari hati, bukan dari amarah. Aku menoleh tajam. Dari hati? Kak Reno bisa ngomong gitu padahal hatinya sendiri nggak jujur. Reno terdiam, wajahnya menegang. Untuk sesaat, aku lihat kilatan gugup di matanya. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Alia, jangan bicara sembarangan. Aku tersenyum pahit. Kenapa? Takut rahasiamu terbongkar? Sinta yang masih berdiri di sudut tampak terkejut, hampir menjatuhkan cangkir. Aku berdiri dari kursi, menatap mereka berdua bergantian. Terserah kalian. Aku nggak peduli lagi, kataku, lalu keluar dari studio dengan dada sesak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Semua orang yang seharusnya jadi tempatku bersandar,
kini berbalik menyudutkanku. Aku bergumam pelan sambil menatap langit-langit kamar. Kalau papa nggak mau percaya, kalau Mama Rani cuma diam, dan kalau mereka berdua terus main-main di depan mataku, aku harus cari cara lain. Aku harus punya bukti. Bukti yang nggak bisa dibantah siapapun. Sejak malam aku menangis sendirian di kamar, tekadku berubah. Kalau ayah tidak percaya, kalau semua hanya menganggapku berlebihan, maka aku harus membuka mata lebar-lebar. Aku harus mengamati setiap detail, sekecil apapun. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan Reno dan Sinta. Benar saja, setiap kali les selesai, Reno tidak langsung beranjak pulang. Ia akan berlama-lama di ruang tamu, duduk santai sambil menyeruput teh yang selalu, entah kenapa, Sinta sediakan. Aku sering berdiri di balik tirai jendela kamarku di lantai 2, mengintip ke bawah. Dari situ aku bisa melihat jelas ke arah teras depan. Pernah suatu sore, setelah les, aku melihat Sinta keluar membawa baki kecil berisi kue kering. Reno menyambut dengan senyum hangat, lalu mereka duduk berdampingan di kursi rotan di teras. Aku menahan napas. Dari jauh, aku bisa melihat gerakan tubuh mereka. Sinta tertawa, menutup mulut dengan tangan. Reno mencondongkan tubuh, berbisik sesuatu yang membuat Sinta makin tersipu. Itu bukan sekadar interaksi pembantu dan tamu. Itu juga bukan sekadar basa-basi. Itu terlihat seperti dua orang yang sedang jatuh cinta diam-diam. Tanganku mengepal di balik tirai. Apa aku satu-satunya yang lihat ini semua? Gumamku lirih. Keesokan harinya, aku sengaja turun lebih cepat dari kamar setelah les selesai. Aku berjalan pelan ke arah ruang tamu. Dari ujung lorong, aku mendengar suara mereka. Hahaha, jangan gitu, Mas. Kalau sampai ada yang tahu, suara Sinta lirih tapi jelas. Tenang, nggak ada yang tahu. Lagi pula, aku memang betah di sini, apalagi kalau ada kamu, jawab Reno dengan nada menggoda. Aku merasakan jantungku melonjak ke tenggorokan. Napasku tersendat. Aku berdiri mematung di balik tembok, tubuhku kaku. Kata-kata itu, apalagi kalau ada kamu, menggema di telingaku. Sinta terdiam sejenak sebelum tertawa pelan. Mas, ini ada-ada aja. Serius. Kamu bikin suasana rumah ini berbeda. Aku tak tahan lagi. Aku melangkah masuk ruang tamu dengan langkah berat. Ngapain masih di sini? Tanyaku, menahan getaran di suaraku. Reno dan Sinta sontak kaget. Reno tersenyum kaku, sementara Sinta buru-buru bangkit sambil merapikan rok panjangnya. Oh, Alia ini, Mas Reno lagi istirahat sebentar sebelum pulang, ujar Sinta dengan cepat. Aku menatap tajam. Istirahat atau lagi asyik bercanda? Sinta membeku. Reno mencoba mencairkan suasana. Alia, jangan salah paham. Kami cuma ngobrol ringan. Kamu tahu sendiri, aku suka suasana santai setelah les. Aku menahan diri untuk tidak meledak. Ya, ngobrolnya jangan terlalu dekat juga, Mas. Nada suaraku dingin, menusuk. Suasana mendadak hening. Sinta menunduk, wajahnya memerah. Reno akhirnya bangkit dari kursi, tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Baiklah, aku pulang dulu. Sampai besok, Alia. Aku tidak menjawab. Hanya menatap tajam langkah kakinya hingga keluar dari pintu. Begitu Reno benar-benar pergi, aku menoleh ke arah Sinta. Mbak, suaraku lirih tapi tegas. Jangan kira aku nggak lihat apa-apa. Sinta terperanjat, matanya melebar. Apa maksudnya? Enduk? Aku mendekat, menahan amarah yang hampir pecah. Aku lihat, Mbak, dari jendela, dari lorong. Aku lihat cara kalian bercanda, cara kalian saling tatap. Jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Sinta tergagap, mencoba tersenyum. Alia, kamu salah paham. Mbak cuma ramah. Ramah? Potongku cepat. Kalau ramah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa wajahmu selalu memerah tiap Mas Reno ada? Sinta terdiam, tak bisa membalas. Aku menghela napas panjang, menatapnya lelah. Mbak, aku anggap kamu saudara sendiri. Aku cerita banyak hal sama kamu, aku percaya kamu. Tapi kalau kamu main api di rumah ini, aku nggak akan diam. Air mata terlihat di pelupuk mata Sinta.
Ia menunduk dalam, suaranya gemetar. Alia, tolong jangan bilang siapa-siapa. Jantungku berdetak keras. Kata-kata itu, bukan bantahan, bukan klarifikasi, justru semacam pengakuan. Aku terdiam, tubuhku kaku, tak tahu harus marah atau menangis. Malam itu, aku kembali mengintip dari jendela. Aku ingin memastikan apa yang kulihat siang tadi bukan halusinasi. Tapi ternyata, yang kulihat justru lebih parah. Reno kembali duduk di teras. Kali ini lampu sudah diredupkan. Sinta duduk di sampingnya, jarak mereka begitu dekat. Dari jauh aku melihat Reno menyentuh lengan Sinta, membuatnya tertawa malu-malu. Aku menggigit bibir hingga terasa asin. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti dikhianati 2 kali. Oleh Reno, guru yang seharusnya membimbingku, dan oleh Sinta, orang yang selama ini aku percaya. Aku harus punya bukti, bisikku lirih. Kalau aku hanya cerita, Papa nggak akan percaya. Tapi kalau aku punya bukti. Aku menutup tirai dengan keras, lalu menenggelamkan wajah di bantal. Malam itu aku menangis hingga tertidur. Dengan satu tekad baru, aku tidak boleh tinggal diam. Keesokan harinya di sekolah, aku menceritakan lagi pada Nadia. Kali ini dengan nada lebih serius. Nat, aku sumpah, aku lihat sendiri mereka duduk berdua di teras, ketawa-ketawa. Bahkan Sinta sempat bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Nadia terdiam sesaat, tidak langsung menertawakan seperti biasanya. Alia, kalau itu benar, berarti bahaya. Apalagi kalau sampai papa kamu tahu. Kamu yakin gak salah lihat? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku yakin banget. Aku bukan cemburu, Nat. Aku jijik. Jijik karena mereka main api di rumahku, di depan mataku. Nadia akhirnya mengangguk. Kalau gitu, kamu harus punya bukti. Video, rekaman, apa aja. Soalnya kalau cuma ngomong, orang pasti mikir kamu lebay. Kata-kata itu menohok, tapi benar. Aku mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Aku bakal cari bukti. Sejak saat itu, pengamatan bukan lagi sekadar diam-diam mengintip dari balik jendela. Aku mulai menyusun rencana. Aku menaruh ponsel di sudut tirai. Aku menyalakan mode rekam setiap kali Reno selesai les. Aku tidak tahu apa yang akan kudapat. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dianggap pembohong. Malam itu, rumah sudah sunyi. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 11 lewat. Biasanya, jam segini semua sudah tidur. Ayah dengan rutinitasnya, Mama Rani di kamar, dan Sinta di kamarnya yang berada di dekat dapur. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa resah. Ada dorongan aneh di dalam diriku untuk turun, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan, melangkah di koridor dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tangga kayu itu berderit pelan di bawah telapak kakiku. Saat melewati ruang tengah yang gelap, aku tiba-tiba mendengar suara samar. Bukan suara televisi atau percakapan. Itu, nada piano. Aku terdiam, jantungku langsung berdegup cepat. Piano? Jam segini? Pelan-pelan aku mengikuti suara itu. Semakin dekat ke arah studio musik di lantai bawah, semakin jelas terdengar. Bukan sekadar nada asal, melainkan alunan lembut, mengalir, seakan membawa perasaan tenang. Tapi bagi telingaku, itu justru terdengar seperti peringatan. Pintu studio tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, aku bisa melihat bagian dalamnya. Saat itulah pandangan mataku membeku. Di sana, Reno duduk di kursi piano. Tangannya bergerak di atas tuts dengan santai, memainkan lagu pelan yang tidak kukenal. Tapi bukan itu yang membuat nafasku tercekat. Di sampingnya, Sinta duduk begitu dekat, kepalanya bersandar di bahu Reno. Aku terperangah. Pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Senyum tipis Sinta terlihat jelas. Matanya terpejam, seolah menemukan kenyamanan di sana. Reno menoleh sedikit, menatapnya dengan tatapan yang tak pernah kuterima sebagai muridnya. Tatapan hangat, penuh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku mundur selangkah, tubuhku bergetar hebat. Aku ingin menutup mata, tapi aku tidak bisa. Ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Semua terasa beku. Akhirnya, dengan sisa tenaga,
Aku berbalik dan lari ke arah kamar. Nafasku memburu, air mata mengalir tanpa kusadari. Begitu pintu kamarku tertutup, aku jatuh terduduk di lantai. Tidak, aku tidak boleh lihat itu. Bisikku, suaraku parau. Aku memeluk lutut, tubuhku gemetar. Bayangan Sinta yang bersandar di bahu Reno terus menari-nari di kepalaku. Semakin aku mencoba mengusirnya, semakin jelas pemandangan itu kembali. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran sakit. Reno, orang yang seharusnya mengajariku musik, justru memainkan nada pengkhianatan di rumahku sendiri. Dan Sinta, seseorang yang kupanggil kakak, tempatku berbagi cerita, justru diam-diam menyimpan rahasia yang menusukku. Paginya, aku masih merasa kacau. Mataku bengkak karena semalaman menangis. Saat sarapan, aku nyaris tidak menyentuh makanan. Ayah sibuk dengan korannya, Mama Rani seperti biasa berkomentar ringan soal kabar artis di televisi. Sinta datang membawa piring tambahan. Wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum padaku. Senyum yang bagiku kini terasa seperti pisau tajam. Aku balas dengan tatapan kosong, lalu menunduk. "Alia, kamu kenapa?" tanya Mama Rani. Aku menggeleng cepat. "Nggak apa-apa." Padahal hatiku ingin berteriak. "Mama, aku lihat Sinta semalam. Aku lihat Reno. Mereka di studio, berdua. Tapi aku tahu, jika aku bicara, reaksi ayah pasti sama seperti kemarin. Menuduhku drama, menuduhku mencari alasan." Aku menahan kata-kata itu di tenggorokan. Sepulang sekolah, aku menceritakan semuanya pada Nadia. Kami duduk di bangku taman belakang sekolah, jauh dari telinga orang lain. "Nat, aku lihat mereka. Dengan mataku sendiri." Mbak Sinta bersandar di bahunya Mas Reno. Malam-malam, di studio rumahku. Nadia menatapku lama, kali ini tanpa senyum mengejek. "Kamu serius?" Aku mengangguk, air mataku mulai jatuh lagi. Aku pengen nutup mata, Nat, pura-pura nggak lihat. Tapi bayangannya terus nempel di kepala aku. Aku jijik, aku benci mereka. Nadia menggenggam tanganku. "Alia, ini udah nggak bisa kamu pendam sendiri. Kamu harus punya bukti nyata. Kalau papa kamu keras kepala, tunjukin rekaman, foto, apa aja." Aku mengusap air mata kasar. Aku udah coba rekam diam-diam dari jendela, tapi selalu nggak jelas. Entah terlalu jauh, atau lampu redup. Tapi, aku bakal coba lagi. Aku nggak bisa diam. Nat, aku harus buka semuanya. Nadia mengangguk mantap. "Aku dukung kamu." Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Sinta dan Reno di kursi piano. Rasanya seperti bayangan hantu yang menghantui. Akhirnya aku duduk di meja belajar, menyalakan lampu kecil. Aku mengambil buku catatan kosong dan menuliskan sesuatu dengan tangan gemetar. Hari ini aku melihat mereka. Bukan hanya bercanda, tapi bersandar. Reno memainkan piano, dan Sinta terlihat nyaman di sampingnya. Kalau suatu saat aku dianggap bohong, aku ingin tulisan ini jadi saksi bahwa aku pernah menyaksikan semuanya. Aku menutup buku itu dengan keras, lalu menatap ponselku. Aku harus rekam. Malam berikutnya, kalau mereka masih berani. Mataku merah, wajahku lelah, tapi di dalam dada ada tekad baru. Aku tidak akan lagi hanya menangis. Aku harus membuka kebenaran ini, meski harus melawan semua orang di rumah ini. Esoknya, aku sengaja bersikap datar pada Sinta. Ia sempat mendekat saat aku di dapur, bertanya lembut, "Enduk, kamu kelihatan capek. Ada yang ganggu pikiranmu?" Aku menoleh, menatapnya lama. Senyum ramahnya kini terasa seperti topeng yang rapuh. "Enggak, Mbak," jawabku dingin. Sinta tampak terkejut sejenak, tapi kemudian mencoba tertawa kecil. "Kalau butuh cerita, kamu bisa bilang ke Mbak." Aku hampir tertawa sinis. "Cerita? Denganmu? Sementara kamu sendiri yang jadi alasan aku hancur?" Tapi kata-kata itu hanya berputar di dalam kepalaku. Bibirku tetap terkunci. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendirian dengan wajah canggung. Malam berikutnya, aku sudah siap. Ponselku kugenggam erat. Aku bersembunyi di balik tirai jendela kamar, menunggu. Jika benar mereka mengulangi,
Aku tidak akan lagi sekadar mengintip. Aku akan merekam. Setiap detik berlalu seperti siksaan. Jantungku berdegup kencang, tanganku berkeringat. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat lagi malam ini. Tapi satu hal pasti, aku sudah tidak bisa mundur. Besoknya, aku kembali menemui Nadia di bangku taman sekolah. Mata Nadia tajam saat melihat aku. Bukan karena gaya, tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Ada kepanikan yang tak bisa disembunyikan di wajahku. Aku duduk di depannya, menarik napas panjang. "Nat," kataku, suaraku serak. "Aku nggak bisa terus kayak gini. Kalau aku cuma cerita, Papa nggak bakal percaya. Kamu dengar sendiri kata-katanya, orang dewasa lebih mudah menutup telinga daripada anak remaja." Nadia mengangguk pelan, lalu jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu. "Oke, jadi kamu mau bukti, kan? Video, rekaman suara, foto, apapun itu." "Ya, tapi aku takut ketahuan. Mereka selalu sadar kalau aku ada di rumah. Dan kamera security di teras itu, kalau aku pasang sesuatu jelas kelihatan." Aku menatapnya, berharap dia punya ide ajaib. Nadia tersenyum sinis. "Nggak ada ide ajaib, ya. Cuma butuh strategi. Kamu kan bawa ponsel. Kalau posisi kamarmu strategis buat ngeliat teras atau pintu studio, kita bisa rekam dari situ. Kalau jendelanya ada tirai, ambil celah kecil, suruh ponsel rekam diam-diam. Tapi, kamu harus siap kalau hampir ketahuan." Gagasan itu sederhana, tapi jantungku berdegup cepat membayangkan melakukan semuanya sendirian. Aku takut, Nat, kalau mereka tahu aku yang rekam, apa yang bakal mereka lakukan? Papaku bisa marah besar, ucapku. Makanya jangan sendirian. Aku bantu dari jauh. Aku akan telepon lewat speaker, pura-pura ngobrol sama kamu supaya kalau mereka dengar, terdengar normal. Tapi fokusnya tetap ke ponsel yang ngerekam. Kalau perlu, aku datang malam-malam buat bantu langsung. Nadia mencondongkan badan, menatapku. "Kamu mau aku datang malam ini?" Hatiku berdebar. Ada rasa aman kalau Nadia terlibat. "Dateng dong. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Kalau Papa tahu kamu masuk rumah, bisa ribet." Malam itu, aku deg-degan menunggu. Aku menyiapkan ponsel cadangan yang sudah kuseting ke mode pesawat, kecuali untuk aplikasi kamera yang kugunakan, agar tidak ada panggilan masuk yang mengganggu. Nadia datang tepat jam 9:20, menyelinap lewat pagar samping. Ialah satu-satunya yang tahu pintu kecil ke taman belakang. "Kamu bawa powerbank?" tanya Nadia pelan ketika kami sudah duduk di kamarku, lampu padam dan hanya ada lampu kecil di meja. "Iya," jawabku. "Dan ponselku udah siap rekam." Aku meletakkan ponsel di ambang jendela, mengarahkannya ke bawah, tempat studio dan teras terlihat samar dari sini. Tirai kusisakan sedikit celah. Jaraknya lumayan jauh, tapi aku berharap tetap cukup jelas. Nadia memeriksa layar ponselku. Kalau cahaya rendah, kualitasnya buram. Tapi suara masih bisa direkam. "Oke, aku hubungin kamu pakai speaker. Kalau ada gerakan atau suara yang mencurigakan, aku bakal bilang, ada yang lewat, biar kalian gak gestur mencurigakan. Siap?" Aku mengangguk. Tubuhku gemetar. "Siap. Kalau mereka keluar, aku harus gimana?" "Kamu pura-pura tidur. Jangan gerak. Kalau mereka ke studio, dan kedengaran jelas, kita simpan file itu di beberapa tempat, Dropbox, email, apa aja. Jangan sampai cuma di ponselmu." Nadia berbisik memberi instruksi, sambil memastikan semuanya tersetel. Ketika jam menunjukkan pukul 11:04, suara langkah kaki lantang terdengar di koridor, tanda ayah dan Mama Rani sudah tidur. Seperti biasa. Nafasku tertahan. Kami saling berpandangan, lalu mataku menempel pada layar ponsel yang kecil itu. Suara piano mulai terdengar pelan. Napasku tercekat. Dari jendela, aku melihat siluet dua sosok di bawah. Reno dan Sinta. Mereka duduk di kursi piano, lebih dekat dari biasanya. Saat itulah Nadia menekan tombol rekam di ponselku lewat remote kecil yang kuberikan padanya. Dia memegang ponsel cadangan yang mainstream ke ponselku. Sekarang ada dua sumber rekaman. Satu visual samar dari kamarku, satu lagi audio yang lebih jelas lewat ponsel yang diselipkan Nadia dekat jendela kecil taman. Mereka berbicara pelan,
tapi terdengar. "Kamu tenang aja di sini, ya?" Suara Reno, hangat dan familiar, memecah kesunyian. "Ah, Mas, aku cuma takut ketahuan," jawab Sinta, nada suaranya gemetar kecil. "Kita hati-hati," Reno menimpali, lalu terdengar tawa kecilnya. "Nanti kalau papa nggak tahu, ya? Kita santai aja." Dadaku sesak. Ada sesuatu dalam suaranya, ketulusan, atau tipu daya? Aku tak sanggup bedakan. Tanganku menggenggam selimut sampai kuku tercabut. Lama-lama percakapan mereka berubah jadi lebih intim. Bukan hal eksplisit, tapi cukup untuk menimbulkan sakit di dadaku. Reno menyentuh lengan Sinta. Sinta menutup mulutnya, terdengar cekikikan kecil. Semua terekam, jelas sekali, khususnya lewat ponsel Nadia yang dekat taman. Suara-suara mereka melintas samar ke kamarku, rekaman merekam, file tersimpan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat, suara sepatu ayah yang entah kenapa menghampiri ruang bawah. Jantungku hampir copot. Nadia menekan bahuku pelan. "Jangan bergerak. Kalau papa masuk, pura-pura tidur. Aku akan kabari." Aku menutup mata, menahan napas, berusaha membuat tubuhku tak bersuara. Pintu studio terbuka perlahan. Suara langkah semakin dekat. Aku menahan tangis yang hendak pecah. Di bawah, terkadang percakapan berhenti, ada dengungan kecil. Aku bisa merasakan dadaku mau pecah. Tiba-tiba lampu di koridor menyala, ayah berjalan keluar kamar. Aku menjerit kecil di hati. Di bawah, percakapan segera terhenti. Aku tak berani membuka mata. Suasana mencekam, seakan waktu berhenti. Langkah ayah berhenti di depan pintu studio. Aku mendengar suaranya memanggil, "Reno?" Masih di ruang musik. Nada suaranya biasa, tapi untukku seperti palu godam. Ada kesunyian. Lalu Reno menjawab, sedikit gugup, "Iya, Pak. Bentar lagi saya pulang." Suara Sinta yang pelan menimpali, "Iya, Pak." Aku menahan napas sampai perut sakit. Ayah tidak masuk. Sepertinya hanya lewat. Setelah ayah pergi, suara piano kembali, lebih pelan, lebih hati-hati. Nadia menarik napasku pelan, matanya menatapku penuh arti. "Kita dapat, ya, kita dapat." Aku merasa pusing, antara lega dan hancur. File rekaman sudah tersimpan di 2 ponsel. Nadia buru-buru memindahkannya ke cloud lewat koneksi pribadinya. "Ini bukti, ya. Tapi hati-hati, kamu harus siap kalau papa beneran marah. Kita akan pakai bukti ini kalau memang perlu, dan saat waktunya tepat." Aku mengangguk kaku. Rasanya seperti membawa beban berat sekaligus pisau yang tajam. Bukti itu nyata, lebih nyata daripada semua curigaanku, tapi juga membebanku dengan konsekuensi. Kalau papa marah, semuanya akan meledak. Reputasi, pekerjaan Sinta, dan mungkin relasi keluarga kami selamanya. Kami mematikan ponsel, menata kembali tirai, pura-pura tidur. Di bawah, suara piano pelan terus mengisi malam. Hatiku berdegup tidak karuan. Sebelum Nadia pergi lewat pagar kecil di belakang, dia menggenggam tanganku. "Kamu kuat, ya? Besok kita pikirkan langkah. Jangan bertindak gegabah." Aku menatapnya, menangis tanpa suara, menyadari satu hal, memiliki bukti hanyalah awal. Setelah ini, aku harus memilih, buka semuanya dan hancurkan yang ada, atau simpan dan menunggu waktu yang lebih aman. Di dada, ada perasaan lain yang tumbuh. Bukan hanya sakit, tapi dorongan untuk menuntut keadilan atas ruang yang dirampas dari hidupku. Malam itu aku tidur dengan ponsel di sebelah bantal. Rekaman itu tersembunyi di beberapa tempat sore itu. Aku sudah menyiapkan rencana sejak siang. Tanganku sedikit gemetar saat menaruh ponsel di rak buku kecil di sudut studio. Kamera kuarahkan dengan hati-hati ke arah kursi piano. Kuaktifkan mode perekaman video, lalu kusamarkan dengan menaruh beberapa buku di depannya agar tidak terlihat mencolok. "Ya, semoga nggak ketahuan," gumamku dalam hati sambil menutup layar. Reno datang seperti biasa, dengan kemeja rapi dan map partitur di tangan. Sinta juga muncul beberapa menit kemudian, pura-pura membawa teh hangat. Aku sudah hafal alurnya, seolah itu jadi rutinitas baru yang hanya mereka nikmati. Pelajaran berlangsung seperti biasa.
Reno duduk di sampingku, sesekali memperbaiki posisiku saat menekan tuts. Aku mencoba fokus, tapi mataku sering melirik rak buku. Apakah ponselku merekam dengan baik? Atau malah terlalu mencolok? Bagus, Alia. Kamu lebih cepat tangkap hari ini, kata Reno sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk singkat. Senyum itu terasa palsu di mataku. Begitu les selesai, Reno merapikan partiturnya. Sinta datang, berdiri di dekat pintu sambil berkata, "Mas, mau tambah teh? Masih ada di dapur." "Boleh. Makasih ya, Sin," jawab Reno ramah. Aku sengaja keluar lebih dulu, pura-pura ke kamar. Padahal, jantungku berdegup kencang menanti hasil rekaman. Malamnya, setelah semua orang tidur, aku mengunci pintu kamar. Dengan tangan bergetar, kubuka galeri ponsel. Video berdurasi 28 menit menungguku. Aku tekan play. Awalnya biasa saja, aku dan Reno terlihat berlatih. Lalu aku keluar. Setelah itu, layar memperlihatkan Reno duduk santai, membuka beberapa lembar partitur. Tak lama, Sinta masuk sambil membawa cangkir teh. Mereka tertawa kecil. Lalu, detik itu terjadi. Reno mengangkat tangan, menyentuh pipi Sinta sebentar. Hanya sekilas, tapi jelas. Sinta tersenyum malu, menunduk, lalu duduk di sampingnya. Mereka tertawa lagi, seolah dunia hanya milik berdua. Aku menghentikan video, napasku memburu. Rasanya darahku mendidih. Tidak terlalu vulgar memang. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi, itu cukup. Bukti kalau mereka punya sesuatu. Kenapa harus di rumahku? Kenapa harus di depan mataku? Bisikku lirih, air mata menetes di layar ponsel. Aku ingin langsung berlari ke kamar ayah, menunjukkannya saat itu juga. Tapi suara Nadia terngiang di kepalaku, orang dewasa nggak bakal percaya kalau cuma satu potongan. Kamu butuh bukti lebih. Aku menutup wajah dengan bantal, menahan tangis. Aku marah. Aku cemburu. Dan aku bingung, apa sebenarnya yang kurasakan? Kenapa hatiku sakit sekali melihat Reno menyentuh Sinta? Bukankah aku seharusnya hanya peduli sebagai majikan rumah ini? Esok paginya, saat sarapan, aku tak sanggup menatap Sinta. Ia menyajikan roti dengan wajah cerah seperti biasa. Reno pun datang tepat waktu, menyapa ramah. Semua berjalan normal, hanya aku yang tahu, ada rahasia besar tersembunyi di balik senyum mereka. Dalam hati aku bertekad, rekaman ini akan kusimpan baik-baik. Bukan untuk kusimpan selamanya, tapi untuk saat yang tepat. Saat aku bisa mengungkap semuanya, entah kepada ayah, atau, mungkin, pertama-tama pada Reno dan Sinta sendiri. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa menahan diri. Dengan rekaman itu, aku tahu satu hal pasti, firasatku selama ini tidak salah. Malam itu, aku kembali memutar rekaman. Kali ini sampai habis. Setelah Reno dan Sinta tertawa, Reno berdiri, meraih tas, lalu pamit. Sinta mengantarnya sampai pintu, melambaikan tangan kecil. Tidak ada lagi yang mencurigakan setelah itu. Tapi bayangan singkat tangan Reno di pipi Sinta, sudah cukup membakar hatiku. Ini baru awal, gumamku, menggenggam erat ponsel. Aku tahu, setelah rekaman ini, aku tak bisa lagi berpura-pura buta. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Kelas terakhir ditiadakan karena guru ada rapat mendadak. Seharusnya aku senang bisa pulang lebih awal, tapi entah kenapa, sepanjang jalan, ada firasat aneh yang membuat dadaku sesak. Begitu sampai di gerbang rumah, pandanganku langsung tertuju pada mobil putih Reno yang terparkir di halaman. Aku terhenti sejenak. Biasanya ia baru datang sore hari untuk les, tapi sekarang baru jam 1 siang. Kenapa dia di sini? Aku melangkah perlahan masuk rumah. Sepi. Tidak ada suara ibu tiri. Tidak ada langkah ayah. Hanya ada lantunan musik samar dari studio di lantai bawah. Aku menahan napas. Suara piano itu terdengar berbeda. Bukan irama latihan, tapi lebih bebas, lebih intim. Aku mendekat pelan, langkahku terasa begitu berat. Semakin dekat, aku mulai mendengar sesuatu yang lain. Suara desahan halus. Tawa kecil. Suara kursi bergeser. Tanganku gemetar ketika menyentuh gagang pintu studio. Jangan, Alia,
Batinku menjerit. Tapi tubuhku bergerak sendiri, perlahan membuka pintu sedikit saja. Dari celah sempit itu, mataku langsung membeku. Reno dan Sinta. Mereka berdiri begitu dekat, berpelukan erat di depan piano. Reno menunduk, wajahnya nyaris menempel di rambut Sinta. Sinta menggenggam kemeja Reno, matanya terpejam dengan senyum samar di bibirnya. Aku terpaku. Rasanya waktu berhenti. Semua suara lenyap, hanya degup jantungku yang bergema di telinga. Tidak, ini tidak mungkin. Dengan cepat aku menutup pintu kembali, punggungku bersandar pada dinding dingin di koridor. Nafasku tersengal, seakan paru-paruku menolak bekerja. Aku berlari ke kamar, hampir tersandung di tangga. Begitu pintu tertutup, aku langsung jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Tangisku pecah, membasahi seragam sekolahku. Kenapa harus aku yang lihat ini semua? Bisikku, suaraku pecah. Aku mengambil bantal dan menekapkannya ke wajah, berusaha meredam suara tangis. Aku takut orang rumah mendengar. Tapi sesak di dadaku terlalu berat. Bayangan Reno memeluk Sinta terus berulang di kepalaku. Tawa mereka, desahan kecil itu, seperti belati yang menusuk berkali-kali. Aku merasa dikhianati, meski aku sendiri bingung, kenapa rasanya sakit sekali? Apakah karena aku sudah mulai menaruh hati pada Reno? Atau karena aku tak rela Sinta, orang yang kuanggap kakak sendiri, berkhianat di bawah atap rumah kami? Reno, aku menyebut namanya lirih, lalu terisak lagi. Di luar kamar, suara piano masih samar-samar terdengar. Mereka seolah tak peduli dunia, tenggelam dalam kebersamaan yang hanya milik mereka. Sementara aku sendiri, terkunci dengan air mata dan rasa perih yang membakar dada. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah besar ini bukan lagi tempatku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Aku bahkan tak menyentuh makan malam. Nafasku berat, pikiranku penuh dengan bayangan yang ingin kuhapus. Tapi tak bisa. Reno dan Sinta. Pelukan itu. Tawa mereka. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Alia, suara lembut itu terdengar. Sinta. Aku langsung tegang. Tanganku mengepal. Aku diam, berharap ia pergi. Tapi ketukan kembali terdengar, lebih lirih. Neng, boleh saya masuk sebentar? Dengan enggan, aku berdiri, membuka pintu hanya sedikit. Sinta berdiri di sana dengan wajah cemas. Matanya merah, entah karena menangis atau karena takut. Ada apa? Tanyaku dingin. Sinta menunduk, suaranya bergetar. Tolong, jangan bilang sama ayahmu, Neng. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Saya nggak punya tempat lain, nggak punya keluarga di sini. Saya cuma... Aku langsung memotongnya, suaraku meninggi. Cuma apa, Mbak? Cuma main-main sama guru lesku di belakang semua orang? Sinta terdiam, wajahnya memucat. Saya nggak bermaksud. Aku melangkah maju, menatap matanya tajam. Mbak, selama ini aku anggap kamu kayak kakak sendiri. Aku sering cerita, sering minta tolong. Tapi ternyata, di belakang aku, kamu malah kayak gitu. Air mata Sinta jatuh. Saya hilaf, Neng. Saya nggak bisa jelasin, tapi tolong, jangan bilang ayahmu. Saya takut, saya nggak punya apa-apa lagi kalau diusir dari sini. Aku menahan napas. Ada sedikit rasa kasihan melihatnya menangis, tapi rasa sakitku jauh lebih besar. Aku mengingat tatapan Reno yang lembut pada Sinta, tatapan yang selama ini tak pernah ia berikan padaku. Aku menggertakkan gigi. Mbak, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi satu hal, jangan pernah pikir saya nggak lihat apa yang terjadi. Jangan kira saya bodoh. Sinta menatapku, matanya penuh permohonan. Saya janji, saya akan jaga jarak. Tolong, Neng. Tolong sekali. Aku tak menjawab. Aku menutup pintu perlahan di depan wajahnya. Suara isakannya terdengar samar di luar, tapi aku tak peduli. Di dalam kamar, aku bersandar pada pintu, tubuhku gemetar. Air mataku mengalir lagi. Aku tahu satu hal, mulai malam itu, hubunganku dengan Sinta tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah Sinta memohon di depan kamarku terasa seperti beban besar di dadaku. Setiap kali berpapasan dengannya di rumah, aku merasa seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Senyumnya yang dulu selalu ramah kini tampak dipaksakan, dan aku pun tak bisa lagi membalasnya dengan tulus.
Tapi yang paling menyesakan adalah kebimbanganku sendiri. Setiap kali melihat wajah ayah, aku ingin berteriak, ingin menunjukkan semuanya. Tapi bayangan kemarahannya waktu aku pertama kali mencoba bercerita masih melekat. Bagaimana kalau ayah marah lagi? Bagaimana kalau dia tetap nggak percaya? Hari itu, aku akhirnya menyerah pada kebimbangan. Aku butuh seseorang yang bisa menilai dengan jernih, yang bisa bilang kalau aku ini nggak salah. Dan orang itu cuma Nadia. Kami duduk di kantin sekolah yang agak sepi, sore setelah jam pelajaran selesai. Aku menaruh ponselku di atas meja, jari-jariku gemetar. "Nat, aku mau kasih lihat sesuatu," kataku lirih. Nadia mengernyit. "Kok serius banget? Jangan bikin aku deg-degan." Aku menekan tombol play. Video rekaman di studio itu berjalan. Reno dan Sinta terlihat tertawa, lalu Reno menyentuh pipi Sinta sebentar. Tidak lama, mereka saling pandang dengan cara yang jelas bukan sekadar antara guru dan pembantu. Wajah Nadia langsung berubah. Mulutnya terbuka lebar, tangannya refleks menutup bibir. "Astaga, Alia, ini beneran? Ini di rumah kamu?" Aku mengangguk cepat, mataku panas. "Aku nggak ngarang, Nat. Aku lihat sendiri, aku rekam sendiri. Mereka kayak gitu di depan mataku." Nadia mengusap wajahnya, masih syok. "Ya Tuhan, ya, pantas kamu selama ini stres banget. Ini jelas-jelas bukti. Dan kamu nggak salah sama sekali. Kamu udah coba bilang ke ayahmu, tapi dia nggak percaya, kan? Ya jelas aja, dia belum lihat bukti kayak gini." Aku menunduk, suara serak. "Aku takut, Nat. Kalau aku tunjukin ini, ayah bisa marah besar. Bisa jadi malah aku yang dimarahin lagi." Nadia meraih tanganku, menggenggam erat. "Denger ya, Alia. Kamu nggak bisa diam. Ini bukan salahmu. Ini salah mereka. Reno yang nggak profesional, Sinta yang mengkhianati kepercayaan keluargamu. Kamu cuma anak yang kebetulan lihat semuanya. Kalau kamu diam, mereka bakal makin berani." Aku menatap Nadia, berusaha mencari kekuatan di matanya. Ada keyakinan di sana. Keyakinan yang tidak kutemukan di diriku sendiri. "Jadi kamu yakin aku harus buka semuanya?" tanyaku pelan. Nadia mengangguk tegas. "Iya, kalau perlu, aku temenin kamu pas nunjukin ke ayahmu. Kamu nggak boleh lagi sendirian. Kamu udah cukup lama nanggung semua ini sendiri." Air mataku menetes, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada sedikit rasa lega, karena akhirnya ada yang benar-benar membelaku. Aku menggenggam ponselku lebih erat. "Baik, kalau gitu, aku akan cari waktu yang tepat. Aku akan tunjukin ke ayah. Aku nggak peduli lagi marahnya kayak apa. Aku nggak bisa terus hidup dalam kepura-puraan." Nadia tersenyum samar, tapi penuh dukungan. Itu baru Alia yang aku kenal. Malamnya, aku memutar lagi video itu sendiri. Rasa sakitnya tetap ada, tapi kini ada keberanian baru. Kata-kata Nadia terus terngiang di kepalaku, "Ini bukan salahmu. Ini salah mereka." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, kebenaran harus keluar, apapun risikonya. Hari Minggu itu, udara rumah terasa berat sejak pagi. Aku mondar-mandir di kamarku, ponsel di genggaman, video itu tersimpan rapi di dalamnya. Jantungku berdegup keras setiap kali terbayang wajah ayah. Hari ini aku harus lakukan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ayah jarang sekali ada di rumah seharian. Biasanya ia sibuk dengan pekerjaannya, tapi minggu itu ia memutuskan beristirahat di rumah. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Makan siang terasa tegang bagiku. Meja penuh hidangan, tapi aku tak bisa menelan. Reno duduk di sebelah ayah, masih dengan senyum percaya dirinya, sesekali bercanda kecil seolah tak ada apa-apa. Sinta sibuk mondar-mandir dari dapur, melayani makanan, wajahnya datar tapi matanya sempat melirikku dengan cemas. Tanganku dingin, keringat membasahi telapak. Dengan keberanian yang kupaksa keluar, aku meletakkan ponsel di meja. "Ayah, aku mau kasih lihat sesuatu." Ayah menoleh, sedikit bingung. "Apa, Alia?" Tanpa menjawab, aku menekan tombol play. Video itu langsung diputar di layar ponsel. Suaranya terdengar jelas. Tawa Reno, tawa Sinta, lalu gerakan Reno yang menyentuh pipi Sinta. Ayah awalnya hanya mengernyit, tapi semakin jelas wajah mereka terlihat. Matanya melebar. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. "Apa ini?" Suaranya membentak, menggelegar memenuhi ruangan. Reno pucat seketika. "Pak, saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Ayah membalik meja kecil di depannya hingga piring berjatuhan, suara pecahan memekakan telinga. "Kamu berani macam-macam sama pembantu di rumah ini?" Sinta terhuyung, wajahnya memutih. "Maaf, Pak, maaf, saya." "Diam kamu," bentak ayah lagi. Wajahnya penuh kemarahan yang jarang sekali kulihat. "Kamu saya pecat sekarang juga. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah injakan kaki lagi di sini." Tangisan pecah dari Sinta. Ia berlutut,
mencoba memohon, tapi ayah tak memberi kesempatan. Reno masih mencoba berdiri tegak, tapi suaranya gemetar. "Pak, ini hanya salah paham. Saya..." Ayah melangkah cepat ke arahnya, menunjuk pintu dengan kasar. "Keluar, Reno. Keluar sebelum saya sendiri yang seret kamu keluar." Aku terpaku, tubuhku gemetar. Semua yang kupendam selama ini pecah di hadapanku. Ruang keluarga yang biasanya penuh kehangatan berubah jadi arena ledakan. Teriakan ayah, tangisan Sinta, dan wajah pucat Reno bercampur jadi satu. Sinta buru-buru lari ke kamarnya untuk mengambil barang. Masih terisak. Reno mencoba meraih jaketnya dengan terburu-buru, wajahnya tak lagi sombong, hanya ketakutan. Ayah masih berdiri di tengah ruangan, napasnya memburu, matanya merah menahan amarah. Aku hanya bisa duduk di kursi, air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Entah karena lega, entah karena sedih, entah karena semua emosi menumpuk sekaligus. Hari itu, rumah kami benar-benar berubah kacau. Tapi di balik kekacauan itu, satu hal pasti. Rahasia yang selama ini kutahan akhirnya pecah di hadapan semua orang. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Rumah yang biasanya riuh dengan denting piano kini sunyi. Tak ada lagi suara ketukan nada yang kadang menenangkan, kadang justru mengusik hatiku. Studio itu kosong, sepi, seperti menyimpan jejak luka yang sulit dihapus. Sinta pun tak ada lagi. Kamar yang biasa ia tempati kini lengang, menyisakan aroma samar yang dulu begitu akrab bagiku. Kadang aku masih refleks ingin memanggilnya, ingin berbagi cerita kecil, lalu tersadar, orang yang kuanggap saudara ternyata tega menusukku dari belakang. Aku merasa lega sekaligus hampa. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap, karena aku tak lagi sendiri menanggung rahasia yang mencekik. Tapi juga sedih, karena untuk sampai pada titik ini aku harus kehilangan. Kehilangan rasa percaya, kehilangan seseorang yang dulu kuanggap bagian dari keluarga. Hari-hari itu mengajarkanku sesuatu yang pahit namun nyata. Pengkhianatan sering datang dari orang yang paling dekat, yang kita percaya tanpa ragu. Dan suara-suara yang dulu kudengar dari balik pintu studio musik, tawa kecil, bisikan, denting piano, ternyata bukan sekadar irama, melainkan tanda bahaya yang selama ini berusaha memperingatkanku. Kini, setiap kali melewati studio itu, aku berhenti sejenak, menatap pintunya yang tertutup rapat. Lalu aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, meski luka ini tak akan cepat sembuh, aku sudah lebih kuat dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, kebenaran memang menyakitkan. Tapi justru disitulah aku menemukan keberanianku sendiri.